Selamat sore, Gfriend semuanya. Balik lagi nih, kita ketemu dan seneng banget saya, Safira Dwipayana, bisa ketemu lagi sama Digifriend semua yang ada di sini di berbagai tempat tentunya. Dan di kegiatan obrol-obrol literasi digital atau yang biasa disingkat dengan OOTD. Nah, buat Digifriends, teman-teman semua yang belum familiar, OOTD ini merupakan kegiatan bincang santai mengenai berbagai isu yang relevan seputar literasi digital. Tentunya OOTD juga selalu hadir dengan berbagai tema yang sangat up to date untuk DigiFriends semuanya gitu. Nah, DigiFriends udah tahu belum OOTD sore ini akan bahas tentang apa? Yes, benar banget sesuai dengan tema yang DigiFriend lihat di poster maupun yang ada di atas nih, yang ada di frame ini. Digital Savvy, Yuk Leading the Way. Nah, DigiFriend, jadi emang sore hari ini kita spesial sekali dengan mungkin membahas agak ini ya, membahas agak rinci mengenai anak muda nih sebenarnya, atau membahas mengenai yang muda-muda atau mungkin yang merasa muda ya. Nah, apalagi era sekarang itu bisa dibilang tuh termasuk era digital disruption gitu, di mana digital tuh ngubah cara orang hidup, bersosialisasi dan bekerja gitu di era Society 5.0 ini juga ditandai dengan berbagai integrasi teknologi yang mendalam di kehidupan kita sehari-hari ini, di sekitar kita. Dan juga penting memastikan bahwa kaum muda itu tidak hanya mengikuti perubahan, tapi juga punya pemahaman dan keterampilan mendalam yang diperlukan untuk bisa makin terhubung di masyarakat gitu. Nah, ini ada data nih, dia melaporkan bahwa hampir separuh dari mereka tuh menghabiskan 10 jam online setiap hari. Bahkan menurut sebuah studi eh, yang dilakukan itu disebutkan bahwa 55% dari Gen Z, jadi setengah lebih ya, setengah lebih dikit, 55% dari Gen Z secara global itu berupaya punya bisnis sendiri. Gitu, dan mereka tuh Gen Z itu sangat mandiri, banyak akal dan juga pragmatis. Kalau dibilang data lagi dari LinkedIn Talent Report, itu juga dibilang bahwa 56% perusahaan yang disurvei itu mulai beralih fokus sekarang ini, mulai pada ngerekrutin Gen Z ke perusahaan mereka. Nah, angka-angka tersebut dibilang menjadi nomor dua tertinggi setelah generasi milenial yang direkrut, dan data ini juga menunjukkan ke kita semua bahwa oh, Gen Z ini udah mulai dapat perhatian ya dari banyak talent profesional, dari banyak headhunter gitu, dan banyak perusahaan-perusahaan juga. Jadi memang Gen Z ini sudah mulai apa ya, sudah mulai masuk ke berbagai ranah pekerjaan juga gitu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini Kementerian Komunikasi dan Informatika mengadakan sesi obrol-obrol literasi digital dengan DigiFriends semuanya dengan tema Digital Savvy Youth Leading the Way, yang akan memberikan pemahaman untuk DigiFriends eh, mengenai cara meningkatkan mungkin efisiensi komunikasi dan kemampuan beradaptasi dalam dunia digital yang terus berkembang pesat, nggak ada habisnya, nggak ada berhentinya gitu. Nah, tapi sebelumnya di GFriends, aku mau ngingetin buat jangan lupa ya, subscribe dan follow channel YouTube serta Instagram @literasi_digital_kominfo, karena kontennya seru banget dan harapannya bisa bermanfaat juga untuk DigiFriends semuanya. Serta yang paling penting supaya kita bisa menggunakan internet dengan makin cakap digital ke depannya. Nah, sebelum kenalan sama tiga orang narasumber yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol nih pada sore hari ini, aku mau ngingetin dulu buat DigiFriends jangan lupa untuk isi absensi ya. Isi absensinya, link presensinya bisa di s.id garis miring hadir OOTD 090824. Nah, udah dikirim juga tuh sama admin ya. Jadi bisa dicek di s.id garis miring hadir OOTD 090824. Silahkan DigiFriends bisa dikirim apa namanya, diklik lalu sampai diklik diisi terus sampai klik kirim link presensinya, jadi diisi dari awal sampai akhir ya gitu. Nah, kita langsung kenalan aja di friend sama narasumber kita. Nah, yang pertama ada Mas Antoni Darmawan sebagai Policy Lead dari Pijar Foundation. Selamat sore Mas Antoni. Halo, selamat sore Mas Vero. Halo teman-teman Sore. semua. Mas Antoni, terima kasih banyak ya udah udah mau sharing-sharing di sore kita pada hari ini. Siap-siap, senang juga bisa diundang buat sharing-sharing ke teman-teman. Baik. Nah, selanjutnya kita ke narasumber yang kedua, ada Mbak Roro Mega dari ICT Watt. Selamat sore, Mbak Roro. Halo, sore semuanya. Thank you so much, Mas Vero, for the warm greeting ya hari ini. Selamat sore dan tidak sabar juga untuk ngobrol bareng sama semuanya. Terima kasih. Mantap, Mbak Roro. Thank you, Mbak Roro. Udah nyempetin waktunya buat sharing-sharing di sini ya.
Oke, nah selanjutnya kita ke narasumber yang ketiga. Nah, ada Mas Haikal sebagai Ketua Umum Fact Checker dari UI. Fact Checker UI nih. Selamat sore Mas Haikal. Selamat sore Mas, selamat sore Mas Efir, selamat sore semuanya. Aku mau bilang terima kasih udah ngundang aku selaku perwakilan dari Fact Checker UI ini. Semoga acara hari ini bisa bermanfaat ya buat semuanya, termasuk buat aku juga. Mungkin segitu aja sih dari aku. Mantap, terima kasih banyak Mas Haikal. Jadi eh, teman-teman di sini ada Mas Haikal, Mbak Roro, habis itu juga Mas Antoni yang udah siap untuk bisa sharing-sharing ke DigiFriend semuanya. Gitu. Nah, gimana DigiFriend tapi udah siap belum untuk dengerin sharing-sharing dari kita gitu ya? Nah, oke karena kita udah kenalan dengan para narasumber, aku mau ngingetin bahwa ini akan sesi berjalan dari awal sampai akhir. DigiFriend juga bisa tanya-tanya. Jadi biar nggak cuma dengerin eh, kita-kita ini narasumbernya pada ngomong aja, tapi DigiFriend juga bisa nanya langsung, bisa interaksi langsung dengan tulis aja di kolom chat, misalkan kalian namanya siapa, mau nanya ke siapa, dan nanyanya apa. Silahkan itu bisa dikirimkan di kolom chat sambil berjalan aja diskusinya, sambil dikirimkan juga di kolom chat, nggak apa-apa. Serta jangan lupa sambil diisi juga ya link presensi yang tadi s.id garis miring hadir OOTD 090824 gitu. Nah, oke Gigi Friends, kalau gitu mungkin kita langsung sharing-sharing aja karena banyak hal banget yang udah di penasarannya terutama soal generasi muda ini ya. Yang pertama mungkin ke Mas Antoni dulu. Nah, Mas Antoni, judul kita ini ada apa namanya? Soal membahas soal anak muda gitu ya. Nah, tapi Mas Antoni kalau boleh tahu kan anak muda itu juga banyak istilah mengenai digital savvy gitu. Apa sih yang dimaksud dengan digital savvy dan kenapa digital savvy itu konteksnya dianggap penting ya untuk generasi muda saat ini? Silakan Mas Antoni. Oke, terima kasih Mas Vero. Ini thank you banget pertanyaan pertama buat aku ya. Kalau dalam bayangan aku gitu ya, dan juga beberapa literatur yang sering kita baca gitu, digital savvy ini kadang memang identik dengan generasi muda, Mas Vero dan teman-teman. Karena kalau menurut riset gitu ya, orang-orang Gen Z, tadi Mas Vero juga sempat mention gitu, anak-anak muda Gen Z atau mungkin milenial itu memang sudah makin fasih dalam menggunakan tools-tools atau mungkin alat-alat komunikasi digital ya, kayak smartphone, tablet, laptop gitu ya. Nah, dalam konteks digital savvy sendiri, memang ketika kita bilang digital savvy, ini menurut MIT gitu ya, salah satu universitas di dunia, dia mendefinisikan itu sebagai sebuah pemahaman, artinya pemahaman manusia terkait pengembangan perkembangan teknologi. Jadi memang digital savvy ini bukan hanya ngomongin tentang oh kita bisa pakai smartphone nih bisa menggunakan misalnya fitur kameranya atau mungkin fitur chat di sana. Tapi digital savvy ini artinya pemahaman secara keseluruhan dari seorang individu yang kita bentuk lewat edukasi, lewat pembelajaran terkait dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Jadi yang kita kita yang aku pengen tekanin di sini adalah kalau kita tahu nih oh smartphone sekarang kan udah ada yang bisa dilipat-lipat tuh ya, Samsung Z Flip gitu. Nah kita Benar-benar. sebagai digital savvy itu kita harus bisa paham kira-kira perkembangannya bisa sampai titik ini tuh seperti apa. Bahkan ketika kita bilang AI, itu kan perkembangannya nggak plek langsung muncul AI, tapi ada riset, ada development, ada inovasi yang muncul, yang akhirnya semuanya menuju kepada establishment dari AI itu sendiri. Nah, orang-orang yang bisa kita bilang digital savvy adalah orang-orang yang paham akan sejarahnya itu. Jadi ketika kita paham terkait dengan sejarahnya, itu bisa membuat kita makin mengerti, kita bisa lebih menghargai step-step kenapa sih teknologi itu bisa berkembang. Begitu. Jadi menurutku ketika kita bilang digital savvy dan anak muda, dengan akses informasi yang begitu banyak, biasanya anak muda ini lebih banyak terpapar informasi yang multidimensional gitu ya. Jadi harapannya dengan adanya teknologi, anak-anak muda generasi baru ini bisa makin mendapatkan ilmu, makin paham terkait dengan perkembangan-perkembangan khususnya di bidang teknologi. Nah, itu yang akan membentuk generasi digital savvy. Menurut aku begitu, Mas Vero. Baik, terima kasih banyak Mas Antoni. Nah, ini apa yang disampaikan Mas Antoni bisa jadi basic line kita, bisa jadi pemahaman dasar kita untuk nyamain rata dulu ya. Udah paham semua nih biar soal udah paham semua mengenai digital savvy gitu. Jadi kedepannya kita ngebahas yang digital-digital tuh udah lebih enak gitu karena udah
ada pembukanya gitu. Mas Fani, thank you sharingnya. Dan selanjutnya mungkin aku beralih ke Mbak Roro. Nah, Mbak Roro, kan kalau anak muda Halo, sekarang ya. ini, halo, disapa ya. Iya. Nah, Mbak Roro, kalau anak muda sekarang itu kan banyak juga Hmm, di tengah di era gempuran teknologi gitu. Sehingga memang penting nih buat anak muda kami rasa untuk bisa paham mengenai literasi digital. Tapi kalau boleh dijabarin lagi nih Mbak Roro, kalau menurut Mbak Roro sendiri apa sih pentingnya memahami literasi digital untuk teman-teman yang generasi muda gitu atau mungkin yang merasa muda juga nggak apa-apa. Silakan Mbak Oke, Roro. ini berarti konteksnya buat anak-anak generasi muda dan juga yang berjiwa muda juga ya, gitu. Nah, Bro. itu cocok. Iya, jadi kalau berbicara soal itu kan kalau Hmm. kita melihat demografi ataupun faktor-faktor lainnya gitu ya, kita bisa melihat sekarang ini populasi dari generasi muda sendiri itu sudah ada di bagian yang memang produktivitasnya juga tinggi gitu ya. Mereka juga berimpact langsung nih ke dunia pekerjaan, entrepreneur ataupun di berbagai sektor gitu. Nah, seperti laporan juga nih dari data UNESCO 2023 itu 85% nih dari remaja itu punya literasi digital yang baik itu supaya bisa mengidentifikasi berita palsu ataupun keterampilan berpikir yang lebih kritis lagi. Karena dengan banyaknya populasi anak muda sekarang yang mereka sekarang lagi di usia produktif ini, itu impact mereka kepada lingkungan atau society itu sangat-sangat besar. Jadi bagaimana kita bisa melihat soal opportunity sama pasti tantangannya ya gitu. Selain itu istimewa sendiri karena kita fokusnya ini di peningkatan literasi digital ya dan salah satu beneficiariesnya itu memang anak muda gitu ya, youth and children sebenarnya. Kita juga banyak sekali inisiatif yang kita kembangkan sebenarnya untuk meningkatkan nih gitu kemampuan literasi digital mereka ataupun anak-anak muda ini untuk mereka tuh bisa nanti ada multiplier effect gitu, di mana mereka juga bisa membagikan atau juga bisa forward nih informasi, skills dan knowledge-nya tuh ke generasi-generasi lainnya, entah itu nanti generasi di atasnya atau di bawahnya gitu. Selain itu fokus anak muda ini juga pasti di ekosistem digital gitu ya, karena sekarang udah nggak lepas lagi sama yang namanya digital dan di sini memang dengan adanya peningkatan literasi yang mereka nanti miliki gitu ya, di situ juga bisa meningkatkan produktivitas akademis ataupun profesional di bangku kuliah ataupun sekolah ataupun nanti mungkin dari teman-teman yang lain juga bisa bercerita ya dari narasumber yang lain dari sektor-sektor tertentu yang itu juga berpengaruh ya gitu, yang ada populasi anak mudanya ini lebih banyak gitu. Jadi dengan adanya peningkatan literasi digital di generasi anak muda itu sangat-sangat berpengaruh untuk peningkatan secara ekosistem globalnya ya gitu. Karena jumlah populasinya ini tuh sangat-sangat banyak dan saat ini juga kalau bisa dibilang tuh tadi ya ada di usia produktif gitu. Yang ini juga akan banyak berimpact ke semua lini kita atau semua hal gitu. Seperti itu ya kalau berbicara soal pentingnya ya gitu. Baik, Mbak Roro. Berarti Mm. kalau kayak gini apa artinya Mhm. teman-teman generasi muda yang tidak memahami literasi digital tuh mereka akan ketinggalan zaman gitu kah atau gimana, Mbak? Ya, sebenarnya untuk ketinggalan zamannya itu tuh akan berbalik lagi ya di sektor mana mereka itu sekarang bergerak atau di mana fokusnya. Tapi betul karena teknologi ini sifatnya sangat dinamis ya, Kak Vero. Jadi ketika memang mereka tidak memiliki pemahaman literasi digital yang baik, maka pasti akan ada gap-gap yang terjadi. Jadi ada mungkin jarak ya antara pemahaman mereka juga di dunia industri, profesional ataupun di bangku sekolah dengan yang mereka sudah memiliki pemahaman literasi digital yang baik ini. Dan sekarang kalau berbicara soal untuk mengatasi gap itu resource belajar soal literasi digital tuh sudah sangat-sangat borderless. Jadi udah bisa diakses dimanapun gitu ya. Bahkan source-nya tuh sekarang udah bisa teman-teman temui di berbagai media gitu. Salah satunya di sosial media. Sekarang tuh juga ada banyak banget education ataupun edutech bisnis yang mereka juga menyediakan untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi kalau berbicara soal akses infrastruktur ataupun akses soal mereka untuk peningkatan literasi digital tuh sebenarnya udah nggak ada batasnya gitu. Jadi di sini adalah sebenarnya dari willingness atau niat dari generasi muda ini bagaimana mereka mencari resource belajar ini kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Roro untuk sharingnya Iya. dan selanjutnya mungkin kita beralih ke Mas Haikal. Nah, Mas Haikal ini mau nanya ke Mas Haikal, cuma mungkin eh, agak berat ya Mas Haikal ya pertanyaannya ya gitu. Nah, kalau buat Mas Haikal, apa aja sih Mas keterampilan digital yang penting dan harus dipelajarin oleh setiap generasi muda, serta apa tantangan terbesar yang dihadapi nih sama teman-teman generasi muda dalam menghadapi atau mengikuti lah transformasi digital saat ini gitu. Silakan Mas Haikal. Mungkin untuk kemampuan-kemampuan yang anak muda harus kuasai sendiri itu sebenarnya Yes, keterampilan ya. cukup banyak. Iya, keterampilan-keterampilan pasti cukup banyak. Soalnya Hmm, kan tadi seperti Mbak Roro bilang, teknologi itu bersifat dinamis. Jadi akan
seiring berjalannya waktu pasti makin banyak keterampilan yang harus kita kuasai. Namun Oke. untuk beberapa hal penting menurut saya yang pertama pasti ada yang namanya basic computer literacy atau pemahaman kita tentang cara penggunaan komputer. Mungkin seperti smartphone kita itu kan juga semacam komputer dan lain-lain segala macamnya, iPad kita, laptop kita itu komputer semua. Jadi kita harus memahami cara menggunakannya secara efektif dan secara baik. Ini mungkin kesannya sepele, tapi tidak semua orang ini dapat memiliki pemahaman tentang basic computer literacy. Tidak semua orang mendapatkan akses yang sama. Mungkin ada beberapa orang yang bingung cara start program komputer, tentang perbedaan Words dan PDF dan lain-lain. Jadi menurut saya ini basic computer literacy sangat penting, kayak pemahaman dasar aja gitu, kayak Words, Docs, PDF dan segala macam file. Lalu untuk kemampuan berikutnya mungkin karena era digital ini pasti ramai sekali dengan penggunaan internet, kita juga harus memahami internet navigation atau tata cara menavigasi internet yang baik, benar, dan etis. Kemampuan ini tuh bisa terdiri dari berbagai hal yang dapat kita gunakan seefektif mungkin. Sesuatu sesimpel keywords yang kita gunakan di Google itu cukup penting untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan. Kan tidak mungkin kita ingin mencari informasi tentang misalnya makanan, namun kita menggunakan keyword yang tidak berhubungan dengan makanan. Jadi itu salah satu tata cara penggunaan internet seefektif mungkin yang menggunakan keyword yang benar. Terus juga untuk tata cara navigasi internet adalah mengetahui kredibilitas suatu website. Seperti kan kita tidak mungkin mengambil informasi dari sembarang tempat. Tidak mungkin kita mencari resep makanan pada tempat tentang teknologi. Itu kan tidak mungkin. Jadi sangat penting buat kita untuk mengetahui kredibilitas suatu website. Lalu berikutnya, menurut saya communication skill atau kemampuan berkomunikasi, keterampilan berkomunikasi. Karena dari yang saya lihat, masih banyak anak muda yang belum mengerti tentang tata cara penggunaan email. Itu yang menurut saya mengkhawatirkan sekali karena tidak mereka masih belum mengerti fungsi dari subjek, fungsi dari body paragraph dan lain-lain segala macamnya untuk mengirim email. Apalagi kemampuan ini tuh penting apabila kita juga ingin bekerja. Kita daftar suatu posisi, daftar suatu interview dan lain-lain segala macamnya kan kita biasanya menggunakan email. Jadi kalau kita tidak paham tata cara guna email yang baik dan benar, itu yang meng-hire kita akan merasa kita tidak terlalu profesional dan tidak cukup berkualitas agar di-hire. Lalu ada cyber security awareness menurut saya ini penting sekali karena banyak sekali orang Indonesia yang menurut anak muda juga banyak sekali yang kurang paham soal hal dasar tentang kepentingan cyber security ini. Kita harus paham bagaimana cara kita melindungi data kita, di mana kita menaruh data-data kita, website apa yang aman untuk kita taruh data, dan tata cara kerja kejahatan-kejahatan cyber seperti mungkin phishing. Mungkin kalian tahu contohnya di WhatsApp, mungkin ada beberapa orang kayak ada beberapa pengirim yang kita tidak kenal nomornya tapi mengirim seperti, "Hai, selamat, Anda telah memenangkan ini, klik link ini di bawah ini." Itu kan informasi yang cukup penting. Jadi informasi yang harus kita ketahui agar kita tidak terjebak dalam phishing ini, agar data-data kita tidak tercuri, data-data kita tidak disalahgunakan oleh orang-orang di internet yang tidak ketahui. Terus mungkin ada yang namanya social media management atau manajemen sosial media kita. Manajemen kita di dunia maya, di era digital ini, bagaimana cara kita menggunakan sosial media itu sangatlah penting. Bagaimana kita memanfaatkan platform kita untuk menyebarkan informasi dan lain segala macamnya itu sangatlah penting. Kita harus bertanggung jawab atas hal apa yang kita unggah ke internet. Karena jejak digital itu ada, karena yang melihat unggahan kita tidak hanya satu dua orang, bahkan ini bisa sampai ke ribuan bahkan jutaan orang. Jadi kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita unggah. Kita harus pikirkan apakah unggahan ini baik, benar, dan lain segala macamnya. Lalu manajemen sosial media juga penting karena saat ini kita tahu banyak anak muda yang menggunakan sosial media mereka untuk personal branding masing-masing mereka, dan agar terlihat profesional, agar terlihat baik, mereka pasti harus belajar bagaimana mereka memanage sosial media mereka, Instagram mereka, Facebook mereka, Twitter mereka, dan lain segala macamnya.
Dan menurut saya, keterampilan yang paling penting, kemampuan yang paling penting adalah adaptability to new technologies, atau bagaimana kita beradaptasi ke teknologi-teknologi baru yang akan ada di kedepannya. Seperti yang tadi Baru bilang, eh, teknologi itu kan bersifat dinamis. Lalu akan ada hal yang baru, kedepannya akan ada hal yang tidak kita pikirkan sekarang, mungkin di kedepannya ada. Jadi untuk hal-hal baru ini kita harus lebih terbuka, kita harus bisa lebih beradaptasi terhadap ya teknologi yang tadi yang selalu berkembang semakin harinya. Mungkin contoh zaman sekarang tuh yang bisa kita ambil adalah artificial intelligence atau AI. Karena saat ini AI menjadi bahan perdebatan hangat menurut saya tentang bagaimana etisnya penggunaan AI, apakah ini sebenarnya etis atau tidak, dan lain segala macamnya. Jadi kita harus terus mengkaji apa yang kita ketahui, apa yang kita rasa penting, dan lain segala macamnya. Jadi mungkin itu sih kemampuan-kemampuan atau keterampilan-keterampilan yang penting untuk dimiliki oleh anak-anak muda, oleh generasi saya sendiri, oleh generasi Z, dan mungkin generasi milenial dan generasi alpha berikutnya. Untuk masalah yang dihadapi menurut saya ada cukup banyak, namun ada beberapa yang bisa di-highlight. Pertama, ketidaksetimpangannya pemahaman anak muda dalam hal digital. Jadi tidak semua orang itu memiliki akses yang sama gitu di Indonesia, apalagi di dunia, tentang teknologi-teknologi yang ada. Karena tidak semua memiliki akses yang sama. Mungkin di suatu daerah, sesimpel tinggal di Jakarta. Di Jakarta kan pasti internetnya tuh lebih lancar ya. Internetnya lebih stabil dan lain segala macamnya. Namun di daerah-daerah lain, internet tersebut tidak sestabil di Jakarta dan di lain-lain segala macamnya. Jadi akses dari situ pun sudah kelihatan. Eh, jadi kalau kita biarkan ini terus terjadi, akan terjadi kesetimpangan menurut saya. Kayak ini akan meninggalkan gap, meninggalkan sebuah jarak literasi digital antara satu individu, satu daerah, dan satu tempat lainnya di daerah individu atau hal-hal lainnya. Dan menurut saya ini cukup berbahaya kalau kita biarkan. Apalagi banyak anak muda yang kehilangan opportunity karena ketidaksetimpangan ini. Kedua, menurut saya ini eh, masalah yang saya sendiri pun hadapi. Kita terlalu dependent, terlalu banyak memerlukan dunia, terlalu banyak kita menggunakan di dunia digital. Exposure atau hal yang terus konstan ini kita lihat, ini sebenarnya tidak baik untuk tumbuh kembang otak kita, tumbuh kembang anak muda, apalagi kalau kita terlalu mengandalkan teknologi. Mungkin sesimpel kita kalau melihat TikTok, itu rata-rata hanya mungkin 30 detik kan videonya. Nah, itu bisa kalau kita terus mencari kebahagiaan, mencari namanya dopamine rush dari situ, kita akan memiliki attention span yang lebih pendek. Itu sudah terbukti di beberapa data bahwa attention span anak-anak zaman sekarang tuh lebih rendah dibanding beberapa tahun sebelumnya. Jadi kita harus belajar menyimbangkan cara waktu online dan offline kita. Lalu masalah ketiga yang pasti sudah dibahas banyak ahli cyber security. Menurut saya masih tadi seperti banyak anak muda yang tidak sadar seberapa penting-pentingnya data pribadi mereka. Jadi mereka bersikap tak acuh terhadap data mereka. Mereka banyak mengisi data-data mereka pada website yang belum tentu bisa dipercaya. Mungkin dari masalah itu yang bisa saya highlight. Baik, terima kasih banyak Mas Haikal. Jadi memang eh, kalau boleh aku rangkum sedikit, sebenarnya kuncinya apa namanya kunci untuk apa saja keterampilan digital yang harus dipelajarin itu ya yang paling penting adaptif ya. Karena dari semua hal itu kalau kita nggak adaptif nggak bisa tuh tadi ngelakuin apa yang Mas Haikal bilang tadi ya. Terus kalau untuk tantangan memang tantangan beragam, cuma yang paling penting itu adalah tadi salah satunya yang Mas Haikal highlight itu mengenai privasi ya, privasi dan keamanan digital gitu. Dalam bentuk ya di dunia online ini kan dibilang katanya semua hal yang kita tinggalkan itu ada rekam jejaknya gitu, dan rekam jejaknya nggak bisa benar-benar hilang. Dia harus lebih hati-hati untuk eh, mengunggah sesuatu ya. Kurang lebih gitu berarti ya Mas Haikal ya. Iya, betul. Oke, baik Mas Haikal. Terima kasih banyak Mas Haikal. Nah, tadi udah dibahas soal adaptif nih ya, soal adaptasi segala macam. Nah, mau nanya lagi ke Mas Antoni nih. Nah, gimana sih cara generasi muda saat ini nunjukin kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi baru? Maksudnya secara konkret itu apa sih yang dia lakukan, apa yang dia tunjukkan bahwa, oh,
Ini saya bisa adaptasi dengan teknologi ini gitu secara cepat gitu. Silakan Mas Antoni. Ya, mungkin menarik ya dari mendengar dari Mbak Roro dan Mas Haikal gitu ya, bahwa memang adaptasi. Jadi nah, ini juga jadi poin penting menurutku, di mana generasi Z atau mungkin Alpha gitu ya, mereka tuh belajarnya lebih cepat. Kenapa? Karena exposure terhadap informasi, terhadap teknologi pun jauh lebih cepat gitu ya. Kalau misalnya kayak teman-teman dari generasi milenial gitu ya, termasuk saya atau mungkin generasi yang lebih tua, itu kan exposure terhadap teknologinya mungkin baru di umur aku dulu pertama kali pegang HP itu SMP 3 lah begitu. Jadi dari SMP 3 aku baru mulai belajar terkait dengan oh gimana cara SMS, cara yang lain gitu ya. Tapi kalau generasi yang lebih tua justru mungkin ketika mereka masuk mid 20 gitu baru bisa pegang teknologi. Nah, ini lain ceritanya ketika kita bilang anak-anak muda sekarang gitu ya, alpha atau mungkin generasi Z gitu, mereka mungkin dari SD, dari TK bahkan dari balita sudah diberikan exposure terhadap sesuatu yang berupa digital gitu ya, kayak mungkin eh, iPad, tablet, ketika mereka rengek nangis itu dikasih tablet biar diem. Itu kan sebenarnya sesuatu yang mungkin pembelajarannya sudah mulai lebih dini. Memang secara psikologi itu tidak baik. Kalau misalnya ketika kita bilang buat tumbuh kembang, tadi Mas Haikal sempat mention, itu aku setuju banget bahwa eh, mungkin learning curve mereka mungkin lebih cepat, tapi juga kita harus bisa kontrol supaya pemanfaatan teknologinya itu pun tepat guna ya dan tepat sasaran. Karena banyak banyak sekali yang kita lihat teknologi yang kita coba buat ya, terutama AI gitu ya. Ini kok tiba-tiba dipakai sebagai eh, alat untuk bantu ujian gitu. Padahal kan sebenarnya ujian itu kan harusnya melatih diri untuk melatih knowledge yang kita dapatkan ya. Tapi banyak kasus mungkin teman-teman juga juga lihat ternyata AI atau mungkin tools-tools teknologi lain itu malah dipakai sebagai alat curang untuk melakukan ujian. Ini kan satu hal yang jadi negatif, hal-hal negatif yang muncul ketika kita bilang belajar pembelajaran, curve pembelajaran gitu ya. Nah, kalau yang aku lihat salah satunya itu mungkin exposure terhadap eh, teknologi itu yang lebih awal sehingga mereka bisa keep up begitu ya. Nah, yang kedua, exposure terhadap informasi. Tadi setelah kita exposure terhadap teknologi yang lebih awal, ini informasinya. Kalau sekarang mungkin teman-teman lagi di rumah gitu, ah eh, apa ya, lagi bosen, pasti buka TikTok, buka YouTube, buka Instagram. Nah, di sana mungkin nggak semuanya konten konten entertainment ya, tapi ada juga konten-konten edukasi. Nah, di sana pun merupakan sebuah platform untuk kita belajar. Mungkin ada trick and tips menggunakan tablet biar lebih lebih keren gitu. Mungkin ada sering lihat ya kalau di YouTube gitu ya. Itu juga salah satu kanal untuk kita belajar. Sehingga akses informasi dan akses terhadap teknologinya itu menjadi dua kunci menurut aku yang mempercepat adaptasi anak-anak muda sekarang terhadap teknologi digital gitu. Dan yang ketiga adalah ini faktor eksternal sebenarnya, bagaimana peluang-peluang ekonomi. Kalau teman-teman sadari gitu ya, banyak eh, opportunity ekonomi itu sekarang mainnya di ekosistem digital atau kita sebut digital ekonomi gitu. Mungkin ada yang bilang konten kreator itu kan juga salah satu bentuk ekonomi digital. Ada juga e-commerce itu sesuatu yang berbentuknya ekonomi digital. Dan ketika kita masuk ke dunia digital itu nggak ada lagi batasan umur sebenarnya. Kita nggak bisa mengontrol siapa sih yang menjual misalnya produk-produk yang ada di e-commerce. Bisa bisa aja itu anak-anak yang mungkin masih SMP, masih SMA, tapi udah mulai berbisnis, tapi menggunakan platform digital. Nah, dorongan dari ekonomi ini kadang bisa menjadi motivasi eksternal buat anak-anak muda ya, untuk menggunakan teknologi, belajar hal-hal baru yang awalnya setting kamera, oh ya udah pakai kamera HP, kita pakai tangan gitu ya, tapi makin berkembang, oh kita beli tripod, kita beli mixer misalnya. Ini kan adanya dorongan ekonomi atau dorongan eksternal gitu, di luar dari dorongan internal gitu. Kalau aku lihat sebenarnya ada tiga faktor itu. Ada akses informasi, ada akses terhadap teknologinya, dan ketiga adalah akses dari luar terkait dengan ekonomi. Jadi ada motivasi yang lain gitu. Mungkin itu Baik. kalau dari aku.
Baik Mas Antoni. Dan tiga hal itu sebenarnya berkaitan ya, kalau dari Mas Antoni jelasin barusan ya. Jadi kayak Betul, faktor yang satu mengaruhi faktor yang lain juga gitu ya. betul, betul. Oke, oke. Karena pada dasarnya apa ya? Kalau kita bilang teknologi itu, ya itu semua saling terkait sih. Kalau kita bilang web itu Nah, kan iya. jaring saling saling terhubung satu sama lain ya. Hmm. Jadi kita nggak bisa bisa pisahkan. Adanya digital ekonomi pun itu muncul ketika ada masyarakat yang mulai aware terhadap teknologi atau mungkin akses digital. Baru ada muncul digital ekonomi. Kalau misal orang-orang yang nggak ada akses terhadap informasi atau mungkin teknologi, mereka nggak mungkin kepikiran untuk menggunakan teknologi digital untuk ekonomi. Begitupun sebaliknya ya. Kalau ada ekonomi digital, artinya ada pertumbuhan, ada pembelajaran baru terkait dengan tools, terkait dengan ilmu baru, itu akan bergeser ke informasi baru, misalnya tips and trick baru yang mungkin nggak relevan lagi, apa namanya, yang mungkin nggak relevan di 5 tahun terakhir gitu. Tapi ini mungkin muncul lagi ya, ya trik-trik baru gitu. Itu saling saling melengkapi dan saling kita bisa bilang saling mengisi kekosongan satu sama lain lah, begitu. Oke. Baik, kalau gitu Mas Antoni. Terima kasih banyak Mas Antoni sharingnya. Jadi di GFresh itu ya, banyak sekali faktornya dan intinya sebenarnya akses dan itu berkaitan tadi antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya mungkin aku mau ngobrol lagi sama Mbak Roro. Nah, Mbak Roro, Oke. Ya, gimana Mbak Roro generasi muda itu bisa berkontribusi nih dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bijaksana di tengah banyak tantangan ataupun banyak hal-hal yang apa ya, yang mungkin bisa ngebuat dunia digital tuh jadi tidak seaman itu gitu. ya, Silakan ya. Mbak Roro. Thank you Mas Vero. Tadi mendengarnya disampaikan Mas Antoni juga Mas Haikal ya, karena tadi itu ada faktor-faktor yang itu membuat kita juga satu sisi kita merasa itu opportunity yang baik ya. Oh, berarti ini banyak banget nih teknologi digital dan hal-hal yang berbau itu gitu yang bisa kita manfaatkan. Nah, oleh anak-anak muda nih. Mungkin saya juga represent sebagai anak muda juga generasi muda, kita bisa memanfaatkan itu sebagai senjata untuk kita bisa berkembang dan juga memberikan impact ke sekitar kita gitu ya. Karena media sekarang yang bisa dipakai untuk masif atau untuk memberikan kontribusi kita secara positif gitu ya, itu lewat sosial media salah satunya mungkin ya, atau mungkin campaign-campaign ataupun mungkin kolaborasi yang dilakukan oleh anak muda itu bisa membukakan sebenarnya akses ataupun gap-gap yang tadi sempat disampaikan gitu ya, karena tidak semua anak-anak muda di Indonesia punya akses yang sama untuk menjangkau informasi, untuk mereka bisa berkolaborasi ataupun mereka juga mendapatkan akses mengenai teknologi di semua sektor lah gitu. Itu memang aksesnya tidak sama gitu. Tapi ada yang bisa kita kembangkan nih sebagai anak muda memanfaatkan teknologi ataupun memanfaatkan hal-hal yang bisa kita kembangkan nih di dunia media ya, di media digital gitu ya, untuk supaya lebih positif lagi. Nah, mungkin kalau di STO sendiri, movement-movement yang kita berikan ya, kita itu juga ada nih ngejangkau daerah-daerah yang mungkin infrastrukturnya itu masih low gitu ya untuk aksesnya, tapi kita di sana bekerja sama dengan lokal-lokal championnya ya, atau hero-hero yang dari mereka sendiri tuh sudah punya pemahaman yang lebih baik untuk mereka bisa menyalurkan nih skills dan knowledge mereka ke anak-anak yang mungkin di sana belum bisa nih dapat akses yang lebih baik gitu melalui media sosial itu tadi. Bagaimana sih membuat campaign ataupun konten-konten yang itu juga bisa meningkatkan pemahaman soal akses digital, atau mungkin bagaimana menyederhanakan hal-hal yang ada di dunia digital ini bisa lebih baik. Nah, maka dari itu untuk movement-movement seperti itu yang kita perlu tanamkan nih sebagai anak muda, bagaimana sih kita bisa memberikan dampak yang positif. Mungkin kalau di sini teman-teman sering ya pakai sosial media terus ngerasa bahwa gampang banget nih gitu, keracunan gitu ya, keracunan hal yang positif ataupun negatif ya. Maksudnya kalau misalkan, oh ini ternyata banyak banget influencer yang sekarang tuh bisa bisa aja nih buat aku juga pengen nih belajar gitu ya, belajar kayak dia, atau mungkin aku pengen ningkatin skill aku entah itu di dunia gaming, entah itu di dunia profesional ataupun apapun karena melihat ada sosok nih ataupun ada persona yang pengen ditiru nih gitu. Tapi dari satu sisi lain itu juga gampang banget kita tuh mendapatkan informasi ataupun ke-trigger sama informasi-informasi yang itu belum tentu betul gitu. Nah, pentingnya literasi digital di sini kita bisa lebih berpikir kritis untuk bisa membedakan mana sih hal-hal yang baik dan tidak gitu. Salah satunya dengan pemahaman kita untuk pengguna sosial media yang baik, bagaimana kita bisa mengkonvert ide-ide yang bisa kita kembangkan itu tadi dikemasnya dengan porsi ataupun media yang lebih baik lagi gitu. Bahkan di sini juga ada riset lagi ya teman-teman gitu dari Pew Research Center bahwa 65% remaja itu ketika mereka
memiliki memiliki pemahaman literasi digital yang baik, mereka itu juga bisa membuat pergerakan ekonomi yang baik juga gitu. Karena tadi balik lagi ke populasi sekarang itu lebih banyak yang di usia produktif, maka dari itu keamanan digital, kenyamanan kita yang ada di sosial media ataupun di media digital lainnya itu juga berpengaruh gitu ya dengan adanya konten-konten yang baik gitu ya. Nah, salah satunya mungkin kita juga pernah melihat ya gitu, banyak sekali hal-hal yang kita juga sebagai anak muda perlu perbaiki lagi untuk cara kita ataupun etika-etika digital kita di sosial media. Karena ternyata itu sangat-sangat mempengaruhi juga bagaimana kita menyalurkan knowledge kita ke orang lain gitu. Nah, selain itu kalau kita berbicara soal tantangan ya, kalau itu tadi kan soal opportunity. Kalau tantangan yang memang banyak sekali dirasakan anak muda saat ini mungkin dengan banyaknya hoax ataupun mungkin tadi ya ada eee, teknologi-teknologi baru yang masuk kayak misalkan AI itu juga bisa kita bawa, berdampak positif tapi juga itu berdampak negatif kalau kita tidak bijak untuk mengolahnya ya gitu. Terus ada juga nih mungkin insiden phishing yang tadi Kak Hekal sempat bilang gitu ya. Nah itu ternyata bisa loh kita sama-sama kembangkan dengan pembentukan ekosistem ataupun komunitas yang baik juga di dunia digital. Makanya di sini dari kita juga ya teman-teman sebagai generasi muda penting sekali untuk bisa memahami batas-batas do don'ts-nya seperti apa sih sebenarnya untuk bermedia sosial yang baik. Bahkan sekarang tuh sudah sering banget digaungkan juga adanya 4 pilar literasi digital ya, bagaimana kita juga biasanya ada singkatannya CAB ya, jadi cakap digital, aman digital, budaya digital, dan juga etika digital. Itu kita juga perlu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita salurkan di dalam bentuk medianya yang berbeda-beda sesuai dengan profesi ataupun yang saat ini kita ada gitu. Kalian sebagai mahasiswa, kalian sebagai mungkin profesional, atau kalian sebagai pengusaha gitu ya, bagaimana bisa menerapkan lingkungan yang aman secara digital tadi juga ada di sosial media. Mungkin salah satunya dari teman-teman juga bisa, lebih memperhatikan lagi ya untuk content production ataupun communication strategi yang dikembangkan di dunia digital juga gitu. Kalau berbicara gimana sih kita bisa berkontribusi ya secara positif untuk meningkatkan lingkungan digital yang lebih aman dan bijaksana itu adalah dengan pembangunan ekosistem digital secara bersama-sama dengan kesadaran, serta awareness kita sebagai anak muda, bagaimana cara kita bisa menggunakan sosial media dengan bijak dan itu bisa mempengaruhi anak-anak muda yang lainnya juga gitu. Karena konten di sosial media itu saat ini sangat-sangat berpengaruh ya gitu dan kita memang itu sangat-sangat dekat dengan anak-anak. Bahkan tadi yang Mas Antoni bilang dulu mungkin Mas Antoni tadi ya SMP kelas 3 gitu baru terpapar, mungkin di teknologi gitu. Mungkin kalau di usia saya saat itu SD gitu ya mungkin. Nah mungkin ada lagi nih sekarang anak-anak TK tuh mereka udah sangat-sangat tech savvy gitu ya, mereka menggunakan sosial media itu udah bisa gitu, yang di mana itu sebenarnya juga kita sebagai anak-anak muda ini memberikan pemahaman juga untuk anak-anak yang lebih muda lagi ya, itu bagaimana mereka juga bisa menggunakan sosial media dengan bijak. Gitu sih, Mas Vero. Baik, Mbak Roro, terima kasih banyak. Tadi Mbak Roro juga udah mention teman-teman ada di literasi digital itu ada istilahnya cabe ya, tapi cabenya Iya. sekali, jangan dua kali. Kalau dua kali jadi cabean. Jadi ada singkatannya cakap digital, aman digital, budaya digital dan etika digital. Nah, 4 prinsip itu tuh yang menjadi dasar untuk sebuah atau berbagai konsep mengenai literasi digital. Terima kasih Mbak Roro udah jawab secara sekaligus Ya. mention mengenai cabe. Selanjutnya mungkin kita beralih ke Mas Haikal. Nah, Mas Haikal, gimana sih kaum muda itu, anak-anak muda bisa terus memperbaiki dan meningkatkan kompetensi digital mereka? Tadi kan udah di-spill juga sama Mbak Roro bahwa ada cabai tadi ya. Silakan Mas Haikal. Oke, mungkin cara improve ya, cara memperbaiki, cara terus meningkatkan kemampuan atau keterampilan literasi digital kita. Itu Yes, boleh sebenarnya Mas banyak, Haikal. banyak banget. Tapi mungkin beberapa yang mau aku highlight, yang paling pertama, yang paling gampang aku sebutin ya pasti ngikutin-ngikutin acara seperti acara yang hari ini, seperti acara OOTD. Pasti ini kan dapat membantu kita dalam memahami literasi digital, memahami informasi-informasi tentang teknologi. Acara-acara webinar seperti ini menurut saya cukup bermanfaat, apalagi bagi para orang-orang yang belum banyak pengetahuan karena acara-acara seperti ini kan biasanya didatangi oleh para profesional yang sudah berpengalaman dan berwawasan lebih luas. Jadi acara seperti ini bagus banget buat kita improve diri, buat kita memperbaiki diri. Lalu yang pasti aku suka dengan kata-kata ini, if you want to do something, you have to surround yourself with that people who are from the same thing. Jadi kalian harus berkumpul atau bergabung dengan orang-orang yang satu minat, satu arah, satu pikiran sama kalian. Bergabung dengan komunitas yang
fokusnya teknologi, fokusnya literasi digital. Jadi ya bisa membantu kita dalam mengembangkan pengetahuan kita agar kita dapat banyak tips dan serta sumber-sumber daya yang lainnya. Jadi kita bisa mengikuti diskusi pada forum ataupun grup-grup di media sosial seperti ICT Watch, seperti CRUI dan lain-lain segala macamnya, seperti banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi banyak banget. Lalu berhubungan dengan sumber daya tadi, kita bisa banyak membacakan, orang kita tahu minat baca di Indonesia itu sebenarnya cukup rendah. Padahal ini tuh hal yang sangat penting menurut saya. Kita bisa membaca artikel, membaca blog, dan yang pasti membaca buku tentang literasi digital ini. Karena kita tadi dapat membantu memperluas pengetahuan kita. Kita dapat mengikuti perkembangan berita teknologi dari sumber-sumber terpercaya. Jadi istilahnya mungkin biar kita bisa up to date dengan tren-tren yang ada saat ini. Lalu yang terakhir mungkin dari saya sendiri, experiencing it firsthand atau mencoba sendiri, bereksperimen sendiri. Jadi misalnya kalau keluar teknologi baru, kita bisa mencoba bereksperimen, mencoba melakukan hal-hal baru dengan perangkat-perangkat, alat-alat, dan hal-hal tersebut mungkin seperti AI. Jadi kita bisa coba dulu first hand, kira-kira apa manfaatnya, terus kita pikir-pikir lagi apakah ini hal yang baik ataukah ini hal yang buruk dan lain segala macamnya. Lalu experience it first hand ini juga membantu meningkatkan kita untuk kemampuan berpikir kritis. Jadi kita dapat berpikir lebih kritis karena kita sudah mencoba itu sendiri. Mungkin kalau dari saya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Haikal. Dan selanjutnya mungkin kita beralih ke Mas Antoni. Nah, Mas Antoni, gimana mungkin menurut Mas Antoni itu melihat peran generasi muda teman-teman sebaya Mas Antoni dalam membentuk sebuah masa depan yang mungkin bisa dibilang masa depan digital ya, kayak gitu. Silakan Mas Antoni. Iya, ini pertanyaannya cukup luas ya kayaknya ya, kalau harus dijawab. Tapi kalau menurutku kita melihat bahwa tadi setuju banget dengan Mbak Roro bahwa kita harus memperkuat literasi atau mungkin tadi kalau bahasanya Kominfo kan cabe ya, gitu. Itu yang harus Cabe, betul. diperkuat, betul. Biar makin keingat nih sama peserta nih, cabe gitu. Jadi ketika itu sudah diperkuat sebenarnya adalah lewat sistem edukasi, Mas Vero. Karena menurutku apa yang disampaikan oleh Mas Haikal, Mbak Roro tadi itu basisnya itu ada di edukasi, ada di sekolah gitu ya. Jadi memang kita sebagai generasi yang mungkin lebih di depan gitu ya, lebih 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 uh, apa ya, lebih tua gitu ya, adalah harus men-setting sebuah role model gitu ya. Kayak tadi Mbak Roro sempat mention, anak-anak kan makin expose terhadap sosial media, terhadap konten-konten, dan biasanya artis-artis itu menjadi trendsetter. Nah, ini yang harus kita jadikan bahwa orang-orang entertainment itu juga menjadi trendsetter juga, tapi untuk hal-hal baik gitu. Karena apa yang akan diakses oleh anak-anak muda ke depan, terutama yang masih TK, SD, adalah mereka kadang menonton, aku nggak tahu deh kontennya siapa yang sekarang ditonton ya, tapi itu adalah apa ya, akan mereka serap terhadap dirinya mereka sendiri gitu. Nah, ini yang menurutku apa yang bisa kita lakukan adalah kita sekarang orang-orang yang sudah mungkin sudah lepas dari kuliah, udah kerja gitu, adalah menjadi trendsetter, role model, dan juga pembimbing untuk anak-anak muda ke depannya gitu. Dan itu pertama lewat edukasi. Yang kedua, ketika kita dalam sisi edukasi universitas gitu ya, kalau aku bisa lanjutkan, adalah kita mulai memasukkan materi-materi atau kurikulum ekonomi digital ke dalamnya gitu, atau mungkin at least inovasi-inovasi kurikulum baru yang berhubungan dengan digital gitu. Karena kita melihat makin ke sini ekosistem digital itu nggak cuma tentang entertainment doang, atau mungkin konten, atau mungkin software engineer, tapi ada juga tentang cyber security, ada juga mungkin ke depannya tentang AI. Nah, ini adalah peluang-peluang yang bisa dimaksimalkan oleh anak-anak muda ke depannya. Karena ketika kita bilang kita mau menjadi generasi digital di depan, atau mungkin kita membuat Indonesia menjadi raksasa digital, ya orang-orang ini, talent-talent ini yang harus kita siapkan. Mereka harus bisa
software engineer udah pasti, atau mungkin cyber security expert gitu ya, atau mungkin AI expert, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan digital. Bahkan ketika kita bilang kayak di Pijar sendiri, kita mungkin aku bisa cerita ya, di sini kita coba bereksperimen gitu. Jadi beberapa mata kuliah yang ada di beberapa kampus jadi partner yang Pijar itu, kita mulai shifting dengan mixing terhadap value-value digital gitu. Kayak misalnya ada ekonomi syariah digital, ada juga akuntansi yang basisnya digital gitu. Jadi memang blended atau hybrid dari tradisional kurikulum terhadap the new economy, salah satunya digital itu harus mulai dibentuk di ekosistem pendidikan kita juga, sehingga ketika teman-teman misalnya kayak Mas Haikal sudah lulus, mereka nggak kaget gitu ya. Tadi kan Mas Haikal sempat mention orang-orang harus punya basic komputer skills gitu, kayak misalnya coding Google Docs atau mungkin Microsoft Word gitu. Nah, ini ketika kita masuk ke ekosistem yang lebih tinggi, pendidikan tinggi, ya kita harus siapkan mereka untuk bisa bersaing, nggak cuma di Indonesia, tapi juga ke pasar internasional misalnya. Itu kan peluang ekonomi, karena semua yang berhubungan di Indonesia itu kadang kita masih sangat erat dengan konteks ekonomi gitu ya. Itu kan sesuatu yang lumrah. Jadi menurutku ketika kita mau lihat peran generasi muda yang ke depan, perannya satu, itu lewat edukasi. Mau di edukasi SD, SMP, SMA, bahkan edukasi tingkat tinggi, pendidikan perguruan tinggi gitu ya. Karena kita melihat bahwa peran ke depannya dalam 10 tahun ke depan nggak mungkin umur itu dikurangi, tapi umur itu kan akan terus bertambah. Jadi sebisa mungkin kita harus mempersiapkan ekosistem yang kuat untuk mereka bisa siap menjadi leaders, menjadi kreator terhadap ekosistem digital di masa depan gitu. Dan yang terakhir mungkin lebih ke attitude dan pola pikir. Jadi mungkin tadi sempat di-mention, ini kan ranahnya soft skill gitu ya. Jadi bukan ranahnya hard education atau edukasi yang sifatnya diajarkan. Kadang experiencing, tadi aku setuju banget bahwa kita harus experiencing, tapi kita juga harus bisa membentuk critical thinking. Karena ketika kita terekspos terhadap informasi, terhadap teknologi baru, hal pertama yang harus kita selalu kedepankan adalah pemikiran kritis kita. Apakah teknologi ini baik? Apakah teknologi ini berguna untuk aku dan sekitarku? Yaitu jadi pertanyaan-pertanyaan kritis yang harus kita jawab. Jadi sifatnya kita nggak cuma menjadi penerima dari inovasi teknologi, tapi kita juga bisa menjadi kritikus terhadap perkembangannya. Karena dengan ada kritik, teknologi itu juga bisa kita carikan alternatif atau inovasinya. Karena aku melihat bahwa kebanyakan di Indonesia ini kita masih menerima teknologi dari luar. Kenapa nggak kita mengembangkan sebuah ekosistem manusia yang bisa berpikir kritis, apa nih teknologi yang bisa kita kembangkan? Atau mungkin kita bisa menjadi trendsetter untuk teknologi global. Itu kan balik lagi dari dia, lewat pemikiran dan pendekatan attitude kita terhadap teknologi itu sendiri gitu. Mungkin kalau dari aku itu sih poin pertamanya, edukasi dan juga attitude yang harus kita siapkan gitu. Baik, baik Mas Alvin, terima kasih banyak. Justru sebenarnya kalau menurutku poin terakhir itu yang paling penting ya, mengenai attitude sendiri. Karena Betul. kalau attitude-nya malah ya kurang sesuai, kemungkinan malah jadi nggak berhasil di poin-poin yang lain gitu ya. Terima kasih banyak Mas Santu udah ngingetin DigiFriend semua nih mengenai hal itu. Dan selanjutnya mungkin kita beralih ke Mbak Roro. Nah, Mbak Roro, gimana teman-teman muda ini bisa berkontribusi untuk menutup kesenjangan digital, mungkin di lingkup yang kecil aja gitu. Maksudnya mulai dari lingkup yang kecil dulu, di komunitas mereka deh, di tempat sekitaran mereka, di organisasi mereka, kayak gitu. Silahkan mungkin boleh di-share Mbak Roro. Thank you, Mas Vero. Mungkin kalau melihat dari paparan sebelumnya ya, ini poin paling pentingnya itu kalau anak muda, karena pergerakannya itu anak-anak ini masif dan juga agile ya, balik lagi tadi adalah adaptif gitu ya, atau agile terhadap perkembangan gitu. Sampai yang terpenting adalah yang satu tuh kolaborasi. Jadi kolaborasi ini sekarang udah nggak zaman ya kompetisi teman-teman, bahkan dari apapun sektornya ya gitu. Itu memang kita harus memupukkan sifat kolaborasi ini di antara anak-anak muda lainnya. Dan kalau bisa melihat ya, sampai bahkan kalau anak-anak muda ini mereka bisa berkontribusi melibatkan kaum muda ataupun komunitas-komunitas anak muda di literasi digital gitu ya, mereka bisa meningkatkan tingkat literasi digital di komunitas rural itu sebesar 45% dalam
waktu annually ya gitu. Nah, itu impact anak muda tuh sebegitunya loh teman-teman. Makanya kenapa dari kita juga perlu nih dari anak muda buat bisa ngebangun jaringan ataupun network ataupun kolaborasi sebanyak-banyaknya melalui berbagai inisiatif yang bisa kita kembangkan gitu ya, melalui program-program literasi digital atau bahkan dari teman-teman juga bisa tadi ya meningkatkan atau movement-movement yang itu secara sederhana aja ya dari teman-teman bisa lewat campaign, advokasi, atau mungkin teman-teman juga tadi bisa ningkatin adanya kolaborasi inisiatif bersama gitu ya. Selain itu sebenarnya teman-teman di sini juga perlu untuk looking for support system ya. Tadi sempat terinformasikan juga gitu ya bahwa anak muda di sini perlu nih ikutan nih nimbrung ke acara-acara ataupun komunitas-komunitas yang mungkin sesuai nih ataupun mendukung nih atau suportif nih gitu ya di kehidupan mereka sehari-hari gitu ya. Nah, itu memang betul banget. Support system ini adalah orang-orang, sekelompok orang yang mungkin nanti di situ dengan adanya orang-orang itu dari teman-teman tuh bisa meningkatkan ataupun minat untuk meningkatkan secara skill personalnya ya. Soft skill, hard skill gitu ya. Nah, bisa itu didapatkan lewat mentorship atau teman-teman juga ngelihat dari komunitas-komunitas terdekat gitu ya. Mereka ada inisiatif apa aja nih gitu. Nah, kalau memang tidak ada nih saat ini dari teman-teman mungkin ada keterbatasan infrastruktur ataupun ada keterbatasan akses, di situ perlunya teman-teman memanfaatkan adanya sosial media tadi atau media digital tadi. Jadi kolaborasi ataupun support system ini tidak hanya teman-teman dapatkan dari sekitar saja, tapi bagaimana kalian juga bisa membuat komunitas-komunitas digital. Karena sekarang juga udah banyak ya sebenarnya yang bisa mengakses ke sana gitu ya teman-teman gitu. Jadi di situ pentingnya knowledge kita untuk bisa memupuk kolaborasi ini tadi dan mencari si support system tadi. Karena pencarian support system ini juga didapatkan dari adanya kesadaran atau awareness diri itu ya untuk melihat pentingnya adanya apa ya kolaborasi antara anak muda ini karena balik lagi kontribusi anak muda di secara ekonomi itu tuh sangat-sangat berpengaruh karena balik lagi mereka ini ada di usia-usia produktif yang itu sangat berpengaruh pada bonus demografi ataupun apapun itu yang nantinya akan dikembangkan oleh anak-anak muda ini gitu di kemudian hari itu sih Mas Vero. Jadi kolaborasi dan juga adanya support system tadi gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Roro untuk sharingnya. Selanjutnya mungkin ke Mas Haikal. Nah, Mas Haikal, gimana nih kita sebagai masyarakat bisa dukung generasi muda dalam perjalanan mereka menuju kepemimpinan di era digital ke depannya kali ya, gitu yang dimana era digital tuh ke depannya kan makin mendominasi sekali gitu. Silakan Mas Haikal. Oke, mungkin yang paling mudah dulu seperti yang kayak tadi Mas Antoni bilang sendiri soal pendidikan ya kan, soal kurikulum dan lain segala macamnya mungkin bisa kita lebih kembangkan. Kalau menurut saya kita dari masyarakat sendiri mungkin bisa menyediakan kayak semacam akses terhadap pendidikan literasi digital ini yang inklusif gitu, yang tidak memerhatikan background. Jadi dari segala macam pihak, mungkin dari pihak kepemerintahan, dari sektor swasta, dari masyarakat itu sendiri, kita harus menyediakan generasi-generasi muda ini platform untuk mereka sendiri belajar. Dan platform ini harus yang bersifat inklusif, yang tidak memandang latar belakang entah itu ekonomi, geografis, maupun sosial. Karena kita tahu kesetimpangan ini banyak terjadi karena kesetimpangan ekonomi, kesetimpangan sosial, dan kesetimbangan geografis. Jadi kita harus menyediakan platform yang dapat diakses oleh semua orang, semua anak-anak muda, semua generasi muda, agar ya mereka mendapatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Lalu saya juga ingin membahas yang tadi Mbak Roro bilang soal kolaborasi. Menurut saya untuk masyarakat dapat membantu generasi-generasi muda ini ke arah ke depan kepemimpinan ini, mungkin dapat mengajak kolaborasi dan mengikut sertakan secara aktif. Ini makanya saya sebenarnya cukup senang bisa dilibatkan dalam acara OOTD hari ini karena ya tadi ini kolaborasi dan pengikut sertaan saya secara aktif. Jadi ya minat saya dalam mempelajari hal ini pasti akan naik. Jadi kalau anak-anak muda ini kita libatkan, kita ajak untuk berkolaborasi, minat mereka akan tumbuh, mereka akan lebih tertarik gitu. Saya jadi mungkin kayak yang tadi sebelumnya, buat apa sih segala macam ini, tapi kalau kita ajak mereka berkolaborasi dan mereka ikut, kita bisa menumbuhkan bibit-bibit minat, bibit-bibit mereka ingin belajar ke depannya untuk mempelajari hal ini dari para ahli, dari para profesional. Jadi harapan saya ke depannya mungkin para orang-orang, para yang generasi yang lebih tua, yang sudah lebih berpengalaman, yang
sudah mungkin lebih paham terhadap dinamika di dunia digital ini, dapat membantu generasi muda ini berkolaborasi dengan anak muda ini untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan yang diperlukan. Lalu mungkin untuk yang terakhir, kita dapat membantu mengajarkan generasi muda tentang etika digital dan tanggung jawab sosial. Karena menurut saya selain kepintaran secara teknis itu penting, tapi kepintaran secara emosional juga penting. Jadi IQ dan EQ kita tuh harus diseimbangkan, emotional intelligence kita. Jadi kita tidak hanya cerdas secara teknis, tapi semoga anak-anak muda ini memiliki jiwa sosial yang tinggi agar dapat mau membantu satu sama lain. Jadi ini berderet. Jadi misalnya dari saya dapat membantu orang lain dan orang lain ini dapat membantu orang lain berikutnya sampai seterusnya. Jadi namanya domino effect. Jadi satu orang dapat berkembang luas kemana-mana. Jadi dengan mengajarkan mereka, dengan mengembangkan sifat sosial mereka, dengan mengembangkan rasa tanggung jawab sosial ini, saya harap dapat menumbuhkan kepedulian terhadap satu sama lain agar dapat membantu yang lain-lainnya ke depannya. Mungkin kalau dari saya itu saja yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih banyak Mas Haikal untuk sharing-sharingnya, dan DJ Friends itu tadi udah selesai tuh sesi diskusi kita ya, sesi ngobrol-ngobrol kita bersama para narasumber. Jadi emang luar biasa banget berbagai hal yang udah diobrolin dari Mbak Roro, Mas Haikal, serta juga Mas Antoni gitu. Nah, sebelum kita masuk sesi Q&A atau tanya jawab, aku mau ngasih tahu DJ Friends bahwa kita mau ngasih info untuk penanya. Kalau udah lumayan ramai pertanyaannya, kita akan menyiapkan hadiah bagi peserta yang aktif bertanya. 3 orang penanya terpilih akan mendapatkan hadiah virtual money. Jadi kita cek, kita tunggu dulu, siapa tahu kamu nih yang dapat hadiah virtual money-nya gitu. Nah, sambil menunggu pertanyaan yang lagi di kurasi dulu, siapa nih kira-kira yang terpilih, aku mau kasih tahu nih cara ngeklaim hadiah. Nah, DigiFriends yang pertanyaan terpilih akan muncul di layar, nanti pertanyaannya bisa di screenshot. Jadi screenshot pertanyaan yang muncul di layar serta yang kamu kirim di kolom chat. Lalu kirim foto pertanyaan tersebut ke email ootdelitdik@gmail.com maksimal 1 kali 24 jam dengan format kirim 2 screenshot tadi, nama asli sesuai KTP, nomor HP, dan dikasih tahu punya akun GoPay atau OVO. Gitu, biar kita nggak salah kirim ya, ntar ngirim virtual money-nya malah salah-salah lagi ya. Nah, serta DigiFriends udah pada ngisi link presensi kah atau belum? Nah, kalau belum jangan lupa nih diisi link presensinya di s.id/hadir OOTD 090824 atau tanggal hari ini ya. Tinggal isi form presensi atau survei, klik tombol selesai, udah, terus kamu langsung dapat e-sertifikatnya. Kalau error nggak apa-apa karena e-sertifikat juga dikirim ke email ya, bisa cek inbox atau spam berkala. Nah, pengiriman e-sertifikat paling lambat 7 hari, kurang lebih seminggu ya. 7 hari setelah kamu klik selesai di form presensi atau surveinya. Nah, itu tadi cara klaim hadiah dan e-sertifikat. Jangan lupa tadi apa? Pertanyaannya di foto ya kalau pertanyaan kamu terpilih. Udah siap? Oke, coba kita lihat ya apakah jeng 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 jeng. Sudah ada nih pertanyaan terpilihnya. Jeng jeng jeng. Nah, yang pertama untuk Mas Antoni nih, pertanyaan terpilihnya dari Daniel Juan Mauli. Nah, udah muncul di layar nih. Daniel, inget ya, jangan lupa tadi apa? Di screenshot pertanyaannya muncul di layar dan yang kamu kirim di kolom komen. Pertanyaannya, seberapa berpengaruh Gen Z atau kaum muda terhadap perkembangan dalam sebuah perusahaan maupun masyarakat? Ini berarti positioning Gen Z nih ya, seberapa impactful gitu di perusahaan. Silakan, Mas Antoni, boleh dijawab untuk ini. Oke, terima kasih Mas Juan. Pertanyaan ini menarik ya. Kalau kita bilang di perusahaan gitu, memang sekarang kan teman-teman Gen Z itu mulai masuk nih ke dunia kerja gitu ya. Dan dari pengalamanku sendiri, banyak perusahaan yang mulai mencoba beradaptasi dengan gayanya Gen Z gitu. Karena kalau teman-teman sering lihat di medsos kan banyak tuh akun-akun yang pro dan kontra terkait dengan Gen Z. Tapi di balik layar itu sebenarnya perusahaan atau industri itu sebenarnya mulai beradaptasi terhadap minat dari atau gaya-gaya atau attitude dari Gen Z itu sendiri ya gitu ya. Dan perkembangan teknologi digital pun nggak lepas dari pengaruh Gen Z menurutku. Karena orang-orang Gen Z atau generasi Gen Z itu sendiri kan sangat-sangat digital base gitu ya. Semuanya kalau bisa dilakukan secara online, jarak jauh, WFH, hybrid.
bahkan cuma menggunakan tools bernama laptop atau mungkin smartphone itu. Nah, banyak perusahaan yang mulai shifting ke arah sana. Mereka terlepas dari COVID kemarin gitu ya, mereka udah mulai menggunakan metode-metode yang memang bisa menarik Gen Z untuk masuk ke perusahaannya. Itu satu hal. Jadi ada perubahan culture, ada perubahan budaya, cara kerja yang terjadi di uh, perusahaan itu sendiri. Nah, di sisi lain, banyak sekarang kalau kita lihat terkait dengan perusahaan atau ekonomi itu kan biasanya demand dari masyarakatnya tinggi gitu ya. Nah, ini juga hal yang mempengaruhi banyak perusahaan yang mulai shifting ke arah bisnis-bisnis yang memang sifatnya menarik untuk generasi Z gitu ya. Sesuatu yang berhubungan dengan mungkin entertainment, mungkin teknologi digital, atau mungkin cara-cara promosinya gitu. Kalau teman-teman sadari, udah makin jarang nih kalau kita lihat di koran dulu, kalau kita masih baca koran gitu ya, itu ada orang-orang pasang iklan semuanya di koran. Jadi ada satu lembar isi iklan semua. Nah, sekarang mereka mulai menggunakan teknologi digital untuk menyasar eh, marketnya, yaitu Gen Z. Jadi bisa kayak di Instagram atau mungkin ada apa namanya, kalau kita lihat di Shopee ada affiliate ya kalau nggak salah gitu ya. Jadi orang-orang yang bisa menjual produknya lewat media sosial itu yang kedua. Jadi perusahaan juga shifting terkait dengan cara promosi untuk pasar-pasar generasi Z ini sendiri. Nah, untuk masyarakat itu sendiri, menurutku satu hal yang penting adalah ketika kita bilang Gen Z, mereka adalah garda terdepan untuk menyebarkan informasi, terutama untuk orang tua atau keluarganya sendiri gitu ya. Kadang kan banyak orang tua yang mungkin secara teknologi mereka masih kita bilang gaptek. Nah, biasanya garda terdepan itu adalah Gen Z untuk bisa membantu orang tua atau generasi sebelumnya itu mendapatkan akses informasi atau mungkin membantu menggunakan teknologi digital yang sekarang lagi digalakan di Indonesia. Misalnya kayak daftar STNK harus lewat online atau mungkin kita ke bank sekarang daftarnya harus lewat online. Nah, generasi Z ini biasanya membantu dari lingkup kecilnya adalah keluarganya dulu. Mereka akan membantu misalnya mengarahkan orang tuanya cara daftarnya gimana, cara pakai smartphone-nya gimana. Dan mungkin untuk lingkup yang lebih besar adalah diseminasi atau amplifikasi dari literasi digital. Jadi teman-teman kalau yang kita ikuti di sesi hari ini kan banyak dari Mbak Roro, Mbak Saikal, mention terkait dengan literasi digital. Gen Z ini adalah orang yang akan mendefine atau mengarahkan kemana sih perkembangan literasi digital kita. Mungkin yang aku harapkan adalah teman-teman yang mungkin masih duduk di bangku kuliah atau mungkin baru lulus untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial, misalnya kayak datang ke sekolah, membantu misalnya aktivitas volunteer untuk edukasi terkait dengan literasi digital. Itu satu hal yang mungkin bisa merubah landscape perkembangan literasi digital di Indonesia. Jadi memang peran Gen Z ini dalam waktu 10 sampai 20 tahun ke depan itu akan sangat krusial untuk menentukan ekosistem atau masa depan digital di Indonesia. Begitu. Baik, terima kasih banyak Mas Antoni untuk jawabannya, harusnya semoga bisa menjawab ya. Tadi dari Juan ya. Nah, semoga bisa menjawab pertanyaan Juan. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan kedua nih untuk Mbak Roro. Nah, dari Hikmah nih, Mbak Roro. Hikmah ini kelihatan paling semangat ya bertanya tadi. Saya lihat kayaknya lumayan banyak ya pertanyaan dari Hikmah. Eh, Ya, Pertanyaan tadi gimana cara beradaptasi dan menyikapi perkembangan digital dengan baik? Gitu. Silahkan mungkin Mbak oke. Roro boleh dijawab pertanyaan dari Hikmah. Iya, tadi aku sepertinya kayaknya melihat banyak sekali ya pertanyaan dari Kak Hikmah gitu ya. Dan mungkin kalau berbicara soal menyikapi bagaimana kita melihat dengan bijak sendiri gitu ya, perkembangan digital dengan baik, pastinya yang pertama tadi, poin pertama adalah untuk ke edukasi dulu ya. Tadi pendidikan tuh jadi pilar dasarnya gitu ya. Kita perlu adanya motivation from ourselves gitu ya, dari kita sendiri gitu untuk bisa belajar sama mengembangkan diri. Karena awareness untuk itu yang mendasari kalau kita ingin berkembang gitu. Karena tadi perkembangan digital tuh sifatnya cepat ya, jadi penting buat kita tuh juga lebih adaptif terhadap informasi yang baru. Jadi dengan kita ikutan online course, kita baca-baca berita yang baik dan benar ya gitu. Jadi itu juga perlu dipilah dengan
baik gitu, dengan juga pasti ikuti tren terbaru dalam teknologi secara up to date. Tapi memang pentingnya pemahaman literasi digital dengan cabe tadi ya, itu tuh juga bisa memfilter nih informasi-informasi seperti apa yang bisa kita serap dan mana yang kita akan saring dulu gitu sebelum sharing gitu ya. Biasanya kalau tagline-tagline untuk informasi nih gitu. Terus pastinya dengan awareness yang tadi kita bisa bring using teknologi dengan cara yang lebih positif lagi. Jadi gimana kita bisa mengembangkan, konten yang baik gitu ya, dan itu juga bisa di-forward ataupun salurkan kepada ekosistem lainnya dengan baik juga gitu. Kritis, selektif, dan juga adaptif tadi itu jadi 3 sifat yang dari kita sebagai anak muda juga harus miliki gitu ya. Karena semakin ke sini akses informasi itu semakin banyak dan, semakin mudah untuk kita bisa kembangkan. Jadi, dengan sebaik-baiknya kita juga bisa manfaatkan potensi positifnya gitu untuk bisa generate, more positive content dan juga kita sendiri gitu ya, bisa haus terhadap informasi yang ada untuk bisa belajar. Karena ya as a person kita juga long life learner ya gitu, sebagai, pembelajar terus-menerus gitu ya, adaptif dan juga tadi pemilahan serta selektif sebagai person tadi itu juga penting banget untuk dikembangkan gitu sih. Kalau untuk ngomongin kebijakan ya, awareness itu paling utama ya teman-teman, gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Roro untuk jawabannya. Selanjutnya mungkin ke Mas Haikal. Nah, Mas Haikal nih dari Miftah. Sama nih Miftah sama eh, kayak Mbak Hikmah ya. Saya lihat semangat ya bertanyanya di kolom chat. Jadi untuk Miftah pertanyaannya, gimana cara menginformasikan kepada masyarakat mengenai perkembangan teknologi? Nah, silakan Mas Haikal. Oke, terima kasih Miftah. Dari tadi saya lihat emang Hikmah sama Miftah itu banyak banget saya lihat. Sepertinya sangat antusias, saya senang juga menjawabnya. Bagaimana cara kita kayak menginformasikan perkembangan teknologi ya? Mungkin yang pasti paling gampang menurut saya dengan pesatnya tumbuh kembang sosial media saat ini, kita dapat memanfaatkan sosial media untuk membantu menyebarkan informasi-informasi soal perkembangan teknologi, terutama apalagi kita tahu hampir semua sosial media tuh punya section umurnya masing-masing, di mana Facebook biasanya banyak dipergunakan oleh mungkin dari kaum milenial ke atas atau bahkan mungkin boomer, lebih ke arah boomer mungkin daripada milenial kalau untuk Facebook. Sedangkan Instagram saya lihat lebih banyak ke arah milenial ke bawah. Milenial menurut saya tuh milenial itu kayak middle point, jadi mereka biasanya ada di mana-mana. Dan untuk TikTok pribadi yang banyak saya lihat itu biasanya dari Gen Z. Jadi tergantung informasi perkembangan teknologi macam apa yang ingin kita sebarkan dulu. Mungkin kalau informasi ini lebih intention buat Gen Z, kita bisa menyebarkan di sosial media yang paling banyak digunakan oleh Gen Z. Tapi kalau misalnya informasi ini bersikap general, jadi lebih baik kita sebarkan di seluruh platform media sosial kita. Dan kita sebarkan tidak hanya sesuai berdasarkan umur, tapi sesuai berdasarkan demografi dan lain-lain segala macam. Jadi ya, manfaatkan sosial media itu yang paling penting menurut saya. Soalnya hampir semua orang di dunia ini pasti menggunakan sosial media. Yang kedua, mungkin kayak yang tadi bilang, biasanya Gen Z itu yang membantu menyebarkan di keluarga, betul kan? Tadi dibilang seperti itu. Kita dapat membantu keluarga kita menginformasikan mereka. Dan yang saya senang dari orang-orang tua, biasanya kalau mereka mendapatkan edukasi, mereka mendapatkan informasi, biasanya mereka akan menyebarkan ke teman-temannya. Mungkin ketika saat arisan, biasanya mereka kayak, ih ibu-ibu tahu nggak? Aku dikasih tahu sama anak aku seperti ini. Dan itu penyebaran lewat mulut yang menurut saya domino efeknya ada. Jadi biasanya ibu-ibu, bapak-bapak itu akan antusias menyebarkan informasi, apalagi kalau itu dari anaknya sendiri. Mereka senang membanggakan kecerdasan anak-anak mereka. Mereka bangga gitu. Jadi mereka dengan senang hati mungkin akan membagikan ke teman-temannya. Lalu yang terakhir pasti edukasi melalui sistem pendidikan. Itu yang pasti harus ada. Kita mungkin dari waktu kita kecil ada yang mendapatkan saya nggak tahu sampai sekarang masih ada atau tidak, tapi ada yang namanya MAPEL, TIK, teknologi informasi komputer, dan atau mungkin namanya beda-beda, dan itu waktu kecil membantu saya untuk mengerti membantu saya dalam basic computer literacy. Itu membantu saya dapat memahami cara penggunaan Word, cara penggunaan
cara menulis Word, cara menulis Docs, cara menulis Excel sheets dan lain segala macamnya. Jadi perkembangan informasi melalui pendidikan ini penting juga seperti yang tadi Mas Antoni bilang, kita dapat mengintegrasikan ini di kurikulum kita yang ke depannya nanti. Jadi mungkin itu beberapa cara yang bisa saya pikirkan untuk membantu menyebarkan kembangan teknologi yang ada saat ini. Baik, terima kasih banyak eh, untuk jawabannya, Mas Haikal. Nah, jadi itu sudah terjawab semua ya di different pertanyaannya. Tadi ada 3 pertanyaan untuk Mas Haikal, Mas Antoni, Mbak Roro semua sudah terjawab. Dan aku mau ini ya mau ngasih tahu lagi bahwa tadi sesuai janji, nah sesuai janji untuk 3 pertanyaan terpilih akan dapat hadiah virtual money gitu. Jadi siapa aja yang dapat? Nah, nih coba kita lihat. Jeng jeng. Nah, ini dia. Daniel Juan Mauli, Roro Mega, Roro Mega, sorry. Daniel Juan Mauli, Hikmah, sama Miftah. Selamat untuk 3 pemenang ini. Jangan lupa ya tadi screenshot 2 kali, screenshot layar ini, screenshot chat di komen, sama kirim ke ootdelitik@gmail.com. Kasih tahu nama sesuai KTP, nomor HP, dan punya OVO atau GoPay. Udah habis itu tinggal tunggu aja prosesnya berjalan dan selesai. Oke, sudah di screenshot ya. Terima kasih banyak. Nah, selanjutnya aku pengen minta closing statement nih dari kakak-kakak semua di sini. Closing statementnya singkat aja, nggak apa-apa, nggak usah panjang-panjang. Mungkin yang pertama aku pengen dari Mas Haikal, habis itu Mas Antoni, baru ke Mbak Roro. Gitu. Silakan mungkin yang pertama boleh dari Mas Haikal untuk closing statement. Mungkin dari aku buat kaum muda, never be satisfied with what you have right now. Soalnya seperti kata Baroro tadi, kita itu lifelong learners, jadi kita harus terus belajar dan terus berkembang dan mengembangkan diri sendiri. Mantap. Terima kasih banyak Mas Haikal untuk closing statement-nya. Selanjutnya boleh ke Mas Antoni. Oke, untuk teman-teman, mungkin teknologi itu bisa dijadikan pendamping ya, pembantu, tapi bukan pengganti kita. Jadi harapannya teman-teman bisa menggunakan teknologi secara bijak, secara etikal, secara positif untuk perkembangan teman-teman juga dan masyarakat begitu. Baik. Terima kasih banyak Mas Antoni. Dan yang pamungkas nih closing statement-nya. Langsung aja dari Mbak Roro. Boleh silakan Mbak Roro. Ya, jadi ada tekanan ya di akhir. Nah, ini thank you Mas Vero. Itu dia Terima fungsinya kasih memang. untuk semua speakers lainnya ya yang luar biasa, Mas Antoni, Mas Haikal, senang sekali ya saya di sini juga bisa ikut berbagi sama teman-teman di sini juga. Dan untuk semua penanya-penanya tadi luar biasa antusiasmenya, terima kasih. Kalau bisa bicara untuk closing statement, kita sebagai anak muda, generasi untuk nantinya sebagai harapan bangsa gitu ya teman-teman, literasi digital ini menjadi salah satu pilar paling utama untuk pemahaman kita sebagai anak muda untuk bisa memberikan dampak positif yang lebih baik lagi gitu. Maka dari itu ditingkatkan lagi sifat kolaboratif kita, selektif, adaptif, dan tentunya dari teman-teman juga harus bisa membuka diri ya untuk adanya perubahan-perubahan yang ada. Dan balik lagi ya, dari teman-teman di sini juga perlu share awareness dan juga adanya pemahaman mengenai teman-teman bisa mencari support system dan menjadi support system yang baik juga untuk sesama secara digital ataupun di lingkungan kita sekitarnya. Terima kasih, selamat sore Terima semuanya. Saya kasih kembali lagi ke Mas banyak Vero. Mbak Roro. Nah, Mbak Roro, Mas Antoni, Mas Haikal, terima kasih banyak untuk closing statement-nya. Nah, kalau tadi mungkin teman-teman udah ikutin, sebenarnya eh, generasi muda ini dibilang PR-nya banyak juga enggak. Cuma memang bebannya agak lebih berat sedikit ya dibandingkan generasi sebelumnya karena memang banyak banget nih teknologi yang udah hadir, yang teknologi itu oke sekarang hadir terus cepat banget dapat pembaharuan. Kayak semua itu udah punya yang paling baru, tiba-tiba ada lagi yang baru, harus belajar lagi, harus belajar lagi. Jadi emang kita dituntut untuk terus belajar teknologinya dan semoga bisa memakai teknologi itu dengan baik, dengan benar, dengan tepat sesuai fungsi dan gunanya masing-masing. Jangan sampai disalahgunakan ya teknologinya, walaupun teknologi canggih tapi ya harapannya bisa dipakai dengan baik untuk pemanfaatan sehari-hari kita semua gitu. Nah, DigiFriends itu tadi closing statement dari narasumber kita. Dan saat ini aku pengen ngajak nih kakak-kakak semua untuk foto bareng ya, untuk Mbak Roro, Mas Anto, Mas Haikal, untuk kita foto bareng. Oke, apa di Zoom aja udah disiapin pose tercantik tergantengnya. Oke, aku akan hitung mundur ya dari 3 untuk kita foto bersama. Oke, udah siap? Sip. 3,
2, 1. Cakep banget memang. Terima kasih banyak kalau gitu Mbak Roro, Mas Antoni, Mas Haikal untuk kesempatannya. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah meluangkan waktu, berkenan untuk sharing, berkenan juga untuk berbagi cerita ke DigiFriend semua yang ada di sini. Terima kasih banyak sekali lagi ya. Dan itu tadi DigiFriends, kita sudah berada di penghujung acara dan aku mau ngumumin DigiFriends biar nggak lupa nih untuk mengisi link presensi. Nah, itu tadi ya. Link presensi jangan lupa untuk diisi di s.id garis miring hadir OOTD 090824 atau yang akan muncul di layar. Jeng jeng, ada barcode. Wah, canggih memang nih. Ada barcode ya, barcode-nya bisa di-scan, jadi bisa di-scan ataupun bisa klik link ya. Tadi langsung linknya s.id garis miring hadir OOTD 090824. Nah, tinggal langsung isi form presensi atau survei, klik tombol selesai, dapat deh sertifikat nih. Kalau error, nggak apa-apa, karena sertifikatnya juga akan dikirim ke email. Bisa dicek inbox atau spam secara berkala ya. Untuk kirim sertif paling lambat 7 hari pengiriman dari email kalian masing-masing gitu. Tenang aja, sertifikatnya insya Allah pasti nyampe kok ya untuk teman-teman semua. Nah, Friends jangan lupa juga untuk follow, subscribe akun Instagram serta YouTube @literasidigitalkominfo. Dan tentunya banyak sekali informasi yang bermanfaat yang akan ada di eh, kanal tersebut ya gitu. Dan DigiFriend, selamat hari Jumat. Dan kalau hari Jumat artinya besok sudah masuk weekend. Jadi happy weekend untuk DigiFriend semuanya. Semoga lancar-lancar kegiatannya. Aku pribadi mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak sekali untuk DigiFriend semuanya sudah meluangkan waktunya untuk bisa ikutan eh, mendengar, menyimak diskusi bareng-bareng juga di Zoom kita pada sore hari ini. Dan aku, Safira Dwi Paena, mewakili teman-teman yang bertugas, tentu mengucapkan mohon maaf apabila ada kata ataupun kesalahan teknis dari aku maupun tim OOTD. Sekaligus juga kami mengucapkan happy weekend. Semoga lancar-lancar kegiatan dan yang mungkin masih di kantor yang akan pulang, hati-hati di jalan. Semoga lancar dan sampai bertemu dengan keluarga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di OOTD selanjutnya. Dadah.